Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini. Bagaimana kita membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa harus seperti apa? Ada kisi-kisi terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang yang bertakwa tentu tidak mudah dan tentu tidak sulit juga ketika kita mau merubahnya dan mau melakukannya. Ada sebuah bab yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa untuk mencapai dan menggapai ketakwaan, seseorang itu harus ada ilmu dulu sebelum melaksanakan segala sesuatu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka oleh karena itu, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ibadah apapun itu, mau ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum, ibadah haji dan seterusnya, itu perlu kita ketahui ilmunya dulu. Baru setelah kita mempunyai ilmunya, kita bisa berucap dan kita bisa beramal apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan kalimat takwa yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu kalimat takwa adalah membentuk diri kita tahu dulu kemudian berucap dan beramal. Ada sebuah kisi-kisi atau cara-cara untuk menempuh menjadi insan yang unggul daripada insan-insan yang lainnya. Pertama, dalam beribadah itu kita harus mengenal suratul ibadah. Apa itu suratul ibadah? Surah itu adalah bentuk, wujudnya seperti apa. Misal seperti sholat. Sholat itu adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diperintahkan sholat, tidak tahu caranya, mau sholat seperti apa, mau melaksanakan kaifiatnya seperti siapa. Ketika tidak tahu ilmunya, maka kita akan terjerumus kepada kesesatan. Nah, ibadah yang lain pun, seperti ibadah saum juga, sama harus bisa mengenal dulu wujud daripada ibadah saum itu seperti apa. Ketika ibadah sholat tadi, sholat itu diawali oleh takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan. Kemudian diakhiri dengan salam dan di dalamnya ada ruku, ada sujud, ada i'tidal dan yang lainnya. Itu adalah suratul ibadahnya sholat. Surah ibadahnya saum adalah kita meninggalkan makan dan minum di siang hari dan melakukan perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya seperti berjima di siang hari. Itu adalah wujud atau bentuk daripada ibadah saum. Kemudian zakat pun sama. Zakat itu wujudnya seperti apa? Zakat itu bentuknya seperti apa? Harus tahu dulu ilmunya. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita berucap dan ketika kita beramal, itu tidak akan menyalahi apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kiranya penting pula bahwa ilmu itu adalah sangat penting. Ilmu itu sangat urgent untuk kita laksanakan. Kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun kita harus berikhtiar untuk mendapatkan ilmu terkhusus tentang ilmu-ilmu agama yang akan menunjang terhadap peribadatan-peribadatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul ibadah yang pertama. Yang kedua adalah ruhul ibadah. Ibadah pun mementingkan dan memerlukan bahwa ibadah itu perlu penggerak. Ibadah itu perlu pendorong. Ruhul ibadah, apa penggeraknya, apa pendorongnya. Bukan karena manusia, bukan karena seseorang, tapi kita pendorongnya ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala.
Kehusuan tentu itu adalah yang utama. Di dalam sholat, ruhul ibadahnya adalah kehusuan. Salah satu ciri daripada khusyuk itu adalah mengerti apa yang kita ucapkan, mengerti apa yang kita kerjakan, mengerti apa yang kita amalkan. Apa fungsi, apa arti, apa makna dari bacaan yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Minimal mengerti bacaan-bacaan yang kita bacakan di dalam salat. Itu adalah ruhul ibadah, kehusuan yang utama untuk menggapai sebagai jalan komunikasi kita sebagai makhluk terhadap Kholiknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah itu perlu kiranya ada asaru ibadah, asar ibadah atau bekas daripada ibadah. Konsekuensi dari ibadah itu akan menghasilkan akibat. Akibatnya apa? Seperti sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah akan mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Mencegah itu adalah konsekuensi atau akibat daripada kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, akibatnya ketika ibadah sholatnya itu benar sesuai dengan ilmu yang tadi telah diterangkan bahwa kita akan menggapai yang disebut asar ibadahnya itu berbekas sehingga menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitupun ibadah saum. Ibadah saum apa yang akan dihasilkan daripada ibadah saum yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan? La'allakum tatakun. Wujud nyata dari takwa itu adalah tertera dari banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah kita dibiasakannya berinfak bersodako, kita dibiasakannya menolong sesama muslim, dan seterusnya. Itu adalah akibat daripada perintah yang diberikan kepada umat Islam. Jadi, satu adalah surah ibadah kita kenal dulu, kedua ruhul ibadahnya seperti apa, dan yang ketiga adalah asar ibadah. Bekas daripada ibadah itu harus terbukti dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keselamatan bagi kita semua dalam menggapai perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.